Selamat pagi. Ini ada pertanyaan. Harusnya saya enggak usah menjawab, tapi kamu dengerin ya. Ini penting banget ini. Ya, makanya saya jawab dari Fadadei, dari Fadadei Malayaka Padadei. Jess, ada beberapa video saya enggak bisa tayang di TikTok. Kamu lihat di Instagram ya, kamu lihat di Facebook, kamu lihat di YouTube. Yang lengkap di YouTube, yang berhubungan dengan kolesterol, itu ada di YouTube. Kalau yang lain, saya hapus dari TikTok karena mereka nggak mengizinkan. Ini ada komen, saya langsung reply. Kalau kacang tanah boleh nggak Pak Jess? Kacang tanah itu protein, bro. Ya, kacang tanah itu protein. Namanya protein nabati. Ya, kacang hijau itu protein. Kacang kapri itu protein. Kacang kedelai itu protein. Namanya protein nabati. Boleh nggak? Ya boleh lah. Kenapa nggak boleh? Saya juga makan kacang hijau. Cuman kalau kacang tanah kan enak. Kacang tanah itu hanya direbus saja bisa dimakan. Tapi kalau kacang tanah udah menjadi bumbu pecel, nah itu udah oksidasi. Ya, kacang tanahnya benar, tapi bumbu pecelnya enggak benar. Dan kamu makan pakai sayur pula, nah itu oksidasinya double. Tapi boleh nggak? Monggo, itu makanan. Nggak ada masalah. Hanya, ingat kata-kata saya, ketika kamu makan kacang tanah menjadi bumbu pecel dan kamu makan pakai sayur pecel, teraman, terbaik, yang berhubungan dengan namanya metabolik, yang berhubungan dengan yang namanya anti-aging, tidak dimakan pakai nasi. Tidak dimakan pakai lontong. Itulah sebabnya saya makan gado-gado, saya makan pecel, tidak menggunakan lontong. Tidak menggunakan nasi. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan nasi, makan pecel, makan lontong, pakai nasi, oksidasinya kena bermasalah dengan gulanya. Gulanya berlebih. Kacang kamu buat menjadi bumbu pecel, itu oksidasinya membuat gulanya berlipat 350 kali. Ditambah lagi kamu makan sayur pakai nasi, itu sakrosanya bertambah di dalamnya. Dan dimakan pakai nasi pula. Ya sudah. Nah itu yang membuat sehatnya kamu itu sehat yang 3-5 tahun lagi bermasalah. Bermasalah di mana? Pasti mengarah kepada gula darah. Gitu. Ya. Itu perhitungan-perhitungan yang enggak perlu kamu sekolah itu. Kamu enggak perlu sekolah kedokteran untuk menghitung seperti itu. Pakai nalar biasa saja kamu bisa mengerti itu. Enggak perlu sekolah kedokteran. Gitu loh. Sehingga kamu bisa melihat, menimbang, dan kemudian menikmatinya. Kacang kapri yang hijau-hijau itu digoreng, dimakan, boleh enggak jadi cemilan? Boleh. Tapi kalau kamu udah nyemil itu, ya jangan kemudian kamu lapar, alasan lapar, kamu makan nasi lagi. Saya kalau makan emping ya, di jalan sepanjang jalan itu, 5 jam saya makan emping seperempat bisa habis dalam waktu satu perjalanan saya makan kacang mede bisa setengah kilo. Ya, saya udah enggak makan lagi pakai nasi itu. Gitu loh. Di stop nasinya, di stop semua yang berhubungan dengan jajanan, di stop semua yang berhubungan dengan cemilan yang lain. Hanya emping sama kacang mede saja. Dan kemudian ketika waktunya makan, antara jam 5, jam 6, saya makan. Yang saya makan adalah telur. Atau ikan. Atau seafood. Kepiting biasanya saya kalau seafood. Ya, nah itu baru kamu bisa memanage metabolik tubuhmu dan kamu bisa menjadi lebih sehat daripada yang lain gitu. Kalau kacang kedelai dibuat tahu, itu kan udah oksidasi, proses. Ya, makanya saya tidak menyarankan makan tahu pakai nasi. Tahunya saja dimakan, dicocol pakai sambal. Karena sambalnya sendiri udah oksidasi. Ya. Makan tahu pakai petis boleh, tapi enggak pakai nasi. Gitu. Makan tahu, cocol sambal boleh, tapi nggak pakai nasi. Demikian juga dengan ayam goreng, bebek goreng. Itu sama sebetulnya kasusnya. Ayam digoreng itu bagus. Oksidasinya ada. Makanya tidak dimakan pakai nasi.
bebek goreng, itu bagus. Tapi kalau udah dimakan pakai nasi, nah senyawa yang dimunculkan ketika protein ketemu dengan gula, itu membentuk anti-aging. Akan memunculkan senyawa baru dalam tubuh, yang tubuh terpaksa menciptakan antibodi yang diserang adalah penuaan dini. Gitu. Nah kalau kamu tidak hati-hati, gulanya berlebih, nasi, tepung, jajanan, gorengan, cemilan, 10, ya, minuman-minuman berenergimu. Ya, kamu kalau makan nasi bebek kan mesti minum es teh manis. Kamu kalau makan ayam geprek kan mesti minumnya es jeruk manis. Nah, gimana kamu nggak bisa menjaga kesehatan kamu? Nggak bisa. 3-5 tahun lagi kamu terfarmasi. Prosesnya, inkubasinya itu 3-5 tahun lagi kamu terfarmasi. Makanya kenapa banyak orang umur 35 tahun setelah dia berhenti banyak beraktivitas, umur 35, umur 40 tahun mulai penyakitnya pada muncul. Karena apa? Karena dia berhenti beraktivitas. Ketika dia berhenti beraktivitas, maka tubuhnya tidak memakan yang namanya cadangan energi dalam tubuh. Ya tetap menjadi cadangan. Nah yang berbahaya itu adalah makanan yang kamu makan, gula itu tadi, menjadi cadangan di dalam tubuhmu yang tidak pernah dipakai. Sehingga lama-lama BB-nya naik. Ya, tahu-tahu perutnya udah nggak muat celananya. Nah, ujung-ujungnya periksa dokter. Dokter kambing hitamkan kolesterol. Ya, kalau kamu udah kena kambing hitam kolesterol, komplikasimu baru pasti mulai jalan. Ya, kalau sampai kamu sudah dikambing hitamkan kolesterolnya, kamu pasti gulanya udah parah. Ginjalmu udah bermasalah. Dan kemudian jantungmu udah siap-siap di ring. Udah itu aja. Nah caranya apa supaya kamu tidak mengalami itu semua? Ya kontrol makananmu. Kamu harus bisa mengunci mulutmu dari makanan-makanan yang kamu tidak perlu makan. Ya, itu dia. Semua makanan boleh dimakan, boleh, tidak ada yang haram buat saya. Semua makanan boleh dimakan. Tapi yang kamu makan itu apa? Kapan? Itulah sebabnya untuk bisa menjaga full vitalitas tubuh, saya selalu menjaganya, mengajarinya dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam. Tidak sarapan, ya, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu yang paling gampang. Ya, makannya di antara jam 1 atau jam 3 atau jam 6. Paling telat terakhir makan jam 6 sore. Gitu. Atau kalau kamu 24 jam makan hanya 1 kali kayak saya, kamu bisa atur makan jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7 atau jam 8 atau jam 9 atau jam 10 atau jam 11 malam. Karena 24 jam hanya makan 1 kali. Gitu. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Dulu zamannya Deddy Corbuzier itu ada yang namanya apa itu, yang dia gaung-gaungkan itu. Sehari makan hanya 1 kali. Ya, kalau sekarang kan mereka menyebutnya ada IF segala, ada apa namanya keto segala. Ya, kalau saya enggak paham itu, saya enggak mempelajari. Saya hanya mempelajari bahwa tubuh ini butuh istirahat, insulin butuh diturunkan, dan sel butuh makan. Itu saja yang saya pelajari. Ya, insulin bisa turun ketika kamu mengosongkan lambung. Lambung butuh 4 jam untuk dikosongkan. Insulin butuh 8 jam untuk turun. Sel butuh makan sel yang rusak setelah 16 jam. Nah, kamu hitung sendiri aja. Kalau dimulai dari jam 7 pas, jam 7 malam kamu stop makan, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 lambungmu udah kosong. Jam 10 lambung udah kosong. Jam 11, jam 12, jam 13, jam 1, jam 2 insulin turun. Jam 3, jam 4, jam 5 pagi kamu udah bisa bangun, atau jam 4 pagi kamu udah bisa bangun, minum. Ya, jam 5, 10 jam. Ya, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. 17, jam 18 jam makan lagi. Nah, itu baru sehat kamu. Ya, saya enggak mengajari tidak makan bukan berarti tidak minum ya. Kalau saya setiap hari minum beginian ini bisa sampai berapa botol ini. Daripada saya nyemil, daripada saya makan, saya mending minum racikan Makcin. Karena itu nutrisi yang dibutuhkan sama sel tubuh saya. Sehingga lihat badan saya, 6 tahun saya udah nggak makan nasi. Dan stop obat tahun 2022. Inilah hasilnya. Luar biasa kan? Nah, kamu bisa meniru, kamu bisa mencoba. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan saya enggak butuh kamu mengikuti apa yang saya lakukan.
Tapi kalau kamu melakukan, pasti begini.